lagi dengan saya Saskia Ramadhanisa, moderator channel YouTube Aku Sepatu Nisa dan episode My dari 6. Kalian sudah tentang kebiasaan meminta izin kepada orang tua untuk berfokus saat terpisah di tempat pembelajaran sendiri. Berbelanja memang menyenangkan. Seiring perjalanan usia itu tuh, kita mulai dari perjalanan usia manusia. Jadi kalau bayi, orang tua tuh tidak mengizinkan bayinya tuh bertinggalin di tempat toko ya. Karena sudah sopan, di toko buku, toko perhiasan, toko itu karena bisa dicuri ke orang. Terus kemudian di tahap usia anak-anak itu, usia anak di bawah umur 5 tahun ke atas itu tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kenapa? Karena anak tuh cenderung tersesat tanpa izin tuh. Misalnya karena tidak boleh. Jadi karena orang tua tuh supaya anak tuh bisa memahami dunia luar ya. Misalnya tertarikan pada mainan, bunga, buku-buku. Tapi harus dibawa pengawas orang tua kalau bisa. Kalau tidak perlu minta orang tua harus ada babysitter ya. Kenapa babysitter itu penting banget? Karena babysitter akan mengawasi anak jika menggunakan foto ponsel dengan izin. Tapi dengan syarat tidak boleh terlalu lama ataupun tidak boleh terlalu sebentar juga. Harus dibatasi juga untuk mengajarkan anak mandiri. Maksudnya, jadi anak yang mandiri itu benar-benar uang dan memperhatikan apakah benar-benar tumbuh atau tidak. Tapi kalau anaknya itu tidak tertarik, jangan memarahi, bukan jangan terbaik. Tapi menasihati supaya kita bisa lain kali atau diukur dari waktu dengan supaya anak itu bisa mati-mati bisa menabung. Kemudian beranjak ke usia remaja. Usia remaja di bawah atas SMP itu boleh menjadi orang tua jadi asalkan harus batasi pergaulan milih teman yang betul, tidak boleh salah, dan jangan sampai salah alamatnya ke tokonya. Toko yang diawasi oleh remaja itu harus yang diperbolehkan toko buku, restoran, toko perhiasan boleh, tapi harus mereka bilang sadar-sadar dulu itu aksesoris. Jadi jangan toko gawai ya, toko gawai juga bisa. Itu supaya bisa berguna untuk menikmati masih menang kalau otomatis digital. Tapi tidak boleh terbang terlalu mahal tuh supaya bisa menghemat budget. Remaja juga diajarkan untuk menghemat uang ya. Lalu kemudian di masa SMA yang sampai pemuda-pemudi ya, minta izin boleh bagus harus karena bisa disertakan tentang kemana. Jadi minta izinnya itu bisa ke toko buat beli buku ataupun beli perhiasan atau beli makan jajan boleh, tapi jajan yang dibatasi itu adalah tidak boleh jajan makanan minuman yang tidak sehat. Jadi sebagai itu boleh jajan keripik, jajan popcorn ataupun jajan es krim tanpa gula ya. Jadi itu bisa berguna. Dan juga ini jangan lupa beli buku. Kalau beli buku nggak apa-apa, tapi buku yang disarankan itu adalah buku pelajaran, buku tips, dan juga buku agama yang lain seperti Al-Quran, Injil dan sebagainya. Itu penting untuk beli supaya ada yang murah. Tapi kalau tidak sanggup nggak apa-apa, bisa beli seadanya aja. Bisanya kayak beli penunjuk Al-Quran, terus juga tasbih ataupun juga jimat ini ya, untuk orang Nasrani ya, bisa berguna ke agama ya. Nah, apa kesimpulan dari memberikan izin kepada orang tua di usia terpisah? Nah, ini kesimpulannya itu untuk mengajarkan untuk mandiri, tidak boleh terlalu kesasar. Kalau jika harus izin dulu ya, harus sering kondisi budget kalian tuh baik itu untuk usia remaja dan itu harus selalu nyala, karena nyala internetnya harus nyala. Tapi pastikan kalau ternyata internet kalian cukup tuh ngomongin orang tua, bisa gini, ayah bu aku izin dulu ya, nanti saya kembali gitu. Itu penting banget supaya orang tua tuh bisa memahami betul kalau anak tuh bisa belajar mandiri dan memelatih diri bagaimana membaca yang betul. Nah, sebagai penutup dari kesimpulan dari vlog kali ini tuh bisa berpenting banget buat kalian supaya kalian bisa harus memahami bagaimana cara menabung uang untuk membahas sesuatu. Kalau tidak terlalu mahal ya udah tinggalin aja atau nanti saja, ataupun kalian bisa manfaatkan itu bisa bekerja magang, asalkan nggak boleh membatasi pergaulan teman. Itu penting banget. Jadi membatasi pergaulan teman-teman itu tuh supaya berarti supaya orang tua tuh akan mengawasi jika anaknya tuh berjalan ke pergaulan yang salah, dan juga untuk mengajarkan untuk tidak boleh tersesat di tengah jalan ya. Oke, terus kalian juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku. Kawan tentang kondisi ini tahu bagaimana bagaimana tentang pengalaman kalian tentang cara meminta izin kepada orang tua di sosial media itu di selain di mall, tapi juga di pasar maupun di bazar dan festival. Terima kasih.